Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Ibu berharap dimanapun kalian berada, semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar penjumlahan pecahan bentuk desimal dan bentuk persen. Sebelum belajar, anak-anak ibu jangan lupa berdoa ya, dan persiapkan dirinya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu tentang penjumlahan pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan desimal. Di sini kita lihat yang pertama, penjumlahan antar pecahan desimal. Nah, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama adalah 0,98 ditambah 6,7 sama dengan bla bla bla. Nah, sekarang kita coba kerjakan ya. 0,98 ditambah 6,7. Oke, yang penting anak-anak ibu ingat di sini adalah tanda koma ini harus sejajar ke bawah ya. Ini harus sejajar ya. Enggak boleh tidak sejajar. Maka kalau kalian tidak sejajarkan maka hasilnya akan berbeda nanti. Oke, sekarang kita jumlahkan 8 tambah 0 hasilnya 8. 9 tambah 7. 16, kita tulis angka 6, kita simpan 1, 1 tambah 0 tambah 6, 7. Oke, nah sekarang kita perhatikan tanda komanya, nah sejajar di sini. Kita tulis tanda komanya ya, paham sampai sini ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. 3,76 ditambah 5,78. Ya, kita tulis 3,76 tambah 5,78. Oke. 6 ditambah 8. Iya, benar. 14. Kita simpan 1. 7 tambah 7. 14 tambah 1. 15 ya. Kita tulis angka 5. Kita simpan 1. 1 tambah 3, 4. Tambah 5, 9. Kita tulis angka 9 ya. Nah, ini tanda komanya harus sejajar. Berarti kita sejajarkan ke bawah. Di sini tanda komanya. Ya, paham ya sampai sini ya. Selanjutnya kita lihat yang kedua, penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan biasa. Kita lihat contoh yang pertama, 4,57 ditambah 1/2. Di sini ada dua cara. Yang pertama adalah kita jadikan dia sama-sama pecahan biasa. Nah, yang kedua adalah kita jadikan bilangan ini sama-sama pecahan desimal. Nah, kita lihat yang pertama. 4,57 ditambah 1/2. Oke, kita tulis di sini. 4,57 ditambah 1/2. 4,57 kalau kita jadikan dia pecahan biasa adalah, ingat dua angka di belakang koma itu artinya per 100 ya. Sama dengan, ini berarti per 100 berarti jadinya 457 per 100 ditambah 1/2 sama dengan. Nah, di sini penyebutnya 100, di sini 2. Sekarang kita harus samakan penyebutnya. Oke, kita buat dia per 100 ditambah per 100
100 dibagi 100, 1 kali 457. Berarti 457 ini tetap ya. 100 dibagi 2, 50. Dikali 1, 50. Oke, kita jumlahkan. 457 ditambah 50 hasilnya adalah 507 per 100. Nah, 507 dibagi 100 itu hasilnya adalah 5,07. Ingat anak-anak ibu, kalau dia per 100 itu pasti 2 angka di belakang koma ya. 507 dibagi 100 hasilnya adalah 5,07. Oke. Nah, sekarang kita coba cara yang kedua ya. 4,57 ditambah 1/2. Nah, di sini 1/2 ini pecahan biasa. Akan kita rubah menjadi pecahan desimal. Ya, 1/2 berapa pecahan desimalnya anak-anak ibu? Oke, ya benar. Kita tulis dulu di sini ya. 4,57 ditambah 1/2 pecahan desimalnya adalah 0,5. Nah, udah ketemu seperti ini, kita jumlahkan. 4,57 ditambah 0,5. 7 tambah 0, 7. 5 tambah 5, 10. Kita simpan 1. 1 tambah 4, 5. Tambah 0, 5. Oke, lihat tanda komanya harus sejajar ya di sini. Nah, hasilnya sama ya, 5,07. Ini juga 5,07 ya. Jadi anak-anak ibu harus paham cara mencarinya ketika dengan menjadikan semua pecahan ini pecahan biasa dan menjadikan semua pecahan ini dengan pecahan desimal ya. Nah, ketika kita cari hasilnya sama. Jadi anak-anak ibu nanti mana yang lebih mudah bagi anak-anak ibu itu bisa anak-anak ibu gunakan ya. Sekarang kita lanjutkan penjumlahan pecahan desimal dengan campuran ya. Kita lihat contoh nomor 1. 20,5 ditambah 31/2. Sebenarnya untuk pecahan campuran itu sama aja caranya dengan tadi kita menjumlahkan desimal dengan biasa ya. Oke, sekarang kita coba ya. 20,5 ditambah 31/2. Oke, cara yang pertama adalah kita rubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa ya. Oke. 20,5 ditambah 31/2. 20,5 ditambah 31/2. Ya, kita rubah menjadi pecahan biasa. Oke. 20,5 berapa pecahan biasanya? Lihat kalau dia satu angka di belakang koma itu artinya per 10 ya. Nah, ini 205 per 10 ditambah 7. Nih ya, 2 kali 3 6 tambah 1 7 ya. Per 2. Oke. Di sini penyebutnya ada 10 dan 2. Sekarang kita cari KPK 10 dan 2 ya. Oke, berapa dapatnya? Kita bisa KPK 10 dan 2 adalah 10. Ini juga 10. Nah, 10 bagi 10 1 kali 205 berarti 205. 10 bagi 2 5. 5 kali 7 35 sama dengan. Nah, di sini 205 ditambah 35 adalah 240 per 10. Nah,
240 dibagi 10 hasilnya adalah, cara gampangnya kita tinggal coret nolnya. 24 bagi 1, 24. Oke. Sekarang kita coba cara yang kedua, yaitu merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan desimal. Oke. Kita tulis di sini 20,5 ditambah 31/2 sama dengan 20,5 ditambah, nih ya, 31/2 kalau kita rubah menjadi pecahan biasa tadi berapa? 7/2. 7 dibagi 2 hasilnya adalah 3,5. Nah, 3,5. Sekarang kita tinggal jumlahkan 20,5 ditambah 3,5. Cari di sini. 20,5 ditambah 3,5. 5 tambah 5, 10. Kita simpan 1. 1 tambah 0 tambah 3, 4. Angka 2-nya tambah 0 turun berarti jadi 24. Ini tanda koma. 24,0. 0 di belakang angka koma itu tidak ada artinya ya. Berarti hasilnya sama. Ini 24. Ini juga 24. Paham anak-anak ibu sampai di sini ya? Oke, kita lanjutkan kepada penjumlahan pecahan bentuk persen ya. Sekarang kita lihat yang pertama, penjumlahan pecahan bentuk persen dengan pecahan biasa ya. Di sini ada dua cara. Yang pertama, kita sama merubahnya ke dalam pecahan biasa. Yang kedua adalah kita merubah pecahan biasa itu ke dalam bentuk persen ya. Kita coba. Cara yang pertama adalah 57% ditambah 7/20. 57% ditambah 7/20 ya. Oke. 57%. Ingat persen adalah per 100. Berarti di sini 57/100 ditambah 7/20. Nah, sudah seperti ini, kita samakan penyebutnya. 100 dengan 20 berapa kira-kira? Bisa dibagi 100 dan bisa dibagi 20. Atau KPK 100 dengan 20. 100 bisa ya. Kita ambil yang terkecil ya. Oke. 100 bagi 100, 1 kali 57. Berarti 57. 100 dibagi 20. Berapa? Iya, 5 kali 7. 35. Kita jumlahkan. 57/100 ditambah 35/100. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan yang di atas ya. 57 ditambah 35. 92/100. 92/100, ingat per 100 adalah persen, berarti 92% ya. Nah, sekarang kita coba cara yang kedua. Ya, cara yang kedua, 57% ditambah 7/20. Nah, langkahnya adalah kita rubah dulu 7/20 ini ke dalam bentuk persen. 7/20. Bagaimana supaya kita jadikan dia menjadi persen? Berarti kita di sini penyebutnya harus 100 ya. 100 dibagi 20, 5 kali 7, 35. 35/100 berarti 35%. Nah, kita tulis sama dengan 57% ditambah 35%. Sama dengan 57 tambah 35 adalah 92%. Sama hasilnya kan? Tuh, sama hasilnya. Oke, kita lanjutkan.
Sekarang kita lanjutkan yang kedua, penjumlahan pecahan bentuk persen dengan campuran. Sebenarnya caranya sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kita akan rubah persen ini menjadi pecahan biasa dan cara yang kedua adalah merubah pecahan campuran ini menjadi persen. Oke, kita coba ya. Cara yang pertama, 27% ditambah 37/20 sama dengan. Oke, yang pertama kita lakukan adalah 27% itu pecahan biasanya adalah 27/100 ditambah. Oke, kita rubah dulu dia menjadi pecahan biasa. 20 kali 3, 60. Tambah 7, 67 per 20. Nah, kita jadikan dia per berapa? Nah, KPK-nya 100 bisa bagi 20 ya, 100 bisa bagi 100, itu yang paling terkecil. Jadi kita tulis 100 per 100 per 100. 100 bagi 100, 1 kali 27 berarti 27. 100 bagi 20, 5. 5 dikali 67. Hasilnya adalah 335 ya. Kemudian kita jumlahkan. 27 ditambah 335 sama dengan 362 per 100 sama dengan berapa? 362 dibagi 100 hasilnya berapa? 362% ya. Oke, karena kita merubahnya ke bentuk persen ya. Jadi langsung aja 362/100. Sekarang kita coba cara yang kedua. 27% ditambah 37/20. Nah, caranya sama ya. Ini sudah ada 27%, berarti kita tulis dulu di sini 27%. Nah, 37/20 kita harus rubah ke persen. Nah, sama caranya kita jadikan dulu dia pecahan biasa. 20 kali 3, 60. Tambah 7 berarti ini 67/20 ya. Nah, kita jadikan dia per 100. Oke. Nah, 100 bagi 20, 5. 5 kali 67, 335. Berarti ini 335%. Ya, nah kita tinggal jumlahkan di sini 27% ditambah 335% sama dengan 362%. Sama hasilnya ya. Nah, oke, anak-anak ibu paham ya sampai di sini ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan yang selanjutnya ya. Penjumlahan pecahan bentuk persen dengan desimal. Kita lihat contohnya, 43% ditambah 0,56 sama dengan bla 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 bla. Ya. Nah, kita coba cara yang pertama, itu sama seperti cara yang sebelum-sebelumnya. Ya, kita jadikan pecahan biasa semuanya ya. 43/100 ditambah 0,56 sama dengan 43/100. Kalau kita jadikan pecahan biasa berarti 43/100 ya. 43% sama dengan 43/100 ditambah. Di sini ada angka 0,56. Nah, ibu perlu ingat ini dua angka di belakang koma, berarti dia per 100. Kita tulis dulu per 100. Nah, ini angka 56. Kita tulis saja langsung di sini. 56/100 sama dengan 43 ditambah 56 sama dengan. Oke. Di sini kita tinggal jumlahkan 43 ditambah 56.
Hasilnya adalah 99 per 100. 99 per 100 itu sama dengan 99% ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan cara yang kedua. 43% ditambah 0,56. 0,56 ini kalau kita jadikan persen adalah 5, ini ya 0,56 kita rubah ke pecahan biasa, berarti 56 per 100. Karena dia sudah per 100 berarti 56%. Nah, kita tinggal jumlahkan. 43% ditambah 56% sama dengan 99%. Hasilnya sama ya. Oke, sampai di sini Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham. Dan Ibu ucapkan tetap semangat untuk belajar matematika ya. Sering-sering berlatih supaya anak-anak Ibu terbiasa dengan soal-soal matematika. Oke, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu memahami materi matematika kita hari ini ya. Kalau ada anak-anak Ibu yang kurang paham, boleh langsung hubungi Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.